Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, subtema 3 pembelajaran ke-6. Kali ini adalah pembelajaran terakhir di tema 4. Ayo lebih semangat belajarnya. Ayo kita lanjutkan berlatih pencaksilat sebagai wujud nyata dari sikap berpikir global, bertindak lokal. Anak-anak, kamu telah mempelajari 4 gerak dasar dalam pencaksilat, yaitu pola langkah, sikap pasang, pukulan, tangkisan. Setelah kamu menguasai keempat gerakan dasar tersebut, kamu akan dibagi ke dalam kelompok yang terdiri atas 10 orang. Setiap kelompok akan menampilkan seluruh gerakan dasar tersebut. Pilih salah satu teman untuk menjadi pemandu kelompok. Kerjasama dan kekompakan sangat diperlukan ketika kamu bersama-sama mempraktikannya. Nah, anak-anak, mempraktikkan gerakan silat ini, kalian akan didampingi dan dinilai oleh guru PJOK kalian ya. Nah, berlatihlah dan berusahalah dalam mempraktikkan gerakan pencaksilat ini dengan baik ya. Tetap semangat, kompak, dan kebersamaan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah membuat poster ajakan untuk mencintai produk-produk Indonesia pada pertemuan sebelumnya kan? Nah, sekarang kalian adalah mengkampanyekan poster tersebut ke semua teman di sekolah. Nah, berhubung kalian belajar dari rumah, nah poster kalian bisa kalian foto, kemudian kalian buat status di media sosial kalian, bisa melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain. Itu kalian mengampanyekan agar kita mencintai produk Indonesia. Nah, sekarang kalian tulislah cinta produk Indonesia ke dalam diagram berikut anak-anak. Nah, di sini ada contohnya seperti apa, kemudian yang bukan contoh juga seperti apa, manfaatnya, serta definisi dari cinta produk Indonesia. Berikut ada alternatif jawabannya anak-anak, bisa kalian jadikan referensi jawaban atau kalian bisa berkreasi dan memikirkan atau mencari jawaban yang lain ya. Yang pertama adalah contoh cinta produk Indonesia, yaitu membeli produk dalam negeri. Yang kedua, menggunakan produk buatan Indonesia. Ketiga, menganggap kualitas produk lokal tidak kalah dengan produk luar negeri. Nah, sekarang ini adalah yang bukan contoh cinta produk Indonesia. Yang pertama adalah memilih produk dari luar negeri, melakukan impor barang, serta meremehkan kualitas produk lokal. Nah, manfaat dari cinta produk Indonesia atau cinta produk dalam negeri adalah yang pertama, membuat ekonomi Indonesia tetap stabil, bahkan meningkat. Membuat usaha-usaha dalam negeri berkembang, lapangan pekerjaan semakin luas, serta mengembangkan kreativitas para pengrajin dalam negeri. Selanjutnya adalah definisi dari cinta produk Indonesia atau cinta produk dalam negeri adalah cinta produk upaya untuk menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas anak bangsa. Itu adalah merupakan contoh. Kemudian contoh yang bukan cinta produk dalam negeri, manfaatnya apa, serta definisinya. Nah, anak-anak, cermati kembali teks eksplanasi pada pembelajaran 1. Nah, temukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kemudian tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut ini. Perhatikan juga penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif ya. Nah, mari kita lihat, kita perhatikan, dan kita baca kembali teks eksplanasi yang ada pada pembelajaran 1. Nah, ini adalah teks eksplanasi pada pembelajaran 1 anak-anak, yaitu Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, kalian baca dengan seksama dari kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf. Kemudian setelah kalian membaca keseluruhan dari teks tersebut, kita isi informasi penting teks eksplanasi tersebut. Nah, ini adalah diagramnya yang berupa gambar berseri anak-anak. Nah, mari kita
Isi satu per satu tiap halaman, tiap paragrafnya ya. Informasi penting apa yang terdapat di setiap paragraf. Yang pertama halaman 1 yaitu judulnya Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Yang kedua halaman 2 ya, yaitu pernyataan umum pada paragraf 1. Itu Teknik Elektro FTUI meluncurkan Solar Akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Halaman 3 deret penjelas, yaitu pada paragraf kedua, yaitu sel filtria merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Yang kedua, lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika mendapatkan cahaya atau terkena cahaya. Yang ketiga, karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil, seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Halaman keempat yaitu simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Ini pada paragraf ketiga, yaitu pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi di era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Nah, anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Kita cukup sampai di sini ya pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-6 sudah tuntas. Nah, anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran tema 5, subtema 1 ya. Nah, semoga pembelajaran tema 4 ini dapat bermanfaat, ilmunya dapat kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.